Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bengawan Solo, riwayatmu kini. Solo heboh lagi bukan karena Bengawan, tapi karena pertemuan viral Egy Sujana CS dengan Jokowi yang telah menghasilkan perdamaian. Apa yang terjadi? Apakah Egy Sujana nyalinya ciut? Atau memang dia udah sadar bahwa ijazah Jokowi benar tidak palsu? Atau memang Jokowi itu memang terlalu kuat di negeri ini? Bagaimana dengan proses SP3 yang begitu cepat? Dan apa yang akan terjadi sama Roy Suryo CS? Apakah dia akan berangkat lagi ke Solo? Kita tunggu. Inilah Hot Room. SP3 Egy Sujana sudah tepat. Kasus hukum yang menjerat aktivis Egy Sujana kembali menjadi sorotan. Kali ini bukan soal siapa benar dan salah, tapi bagaimana hukum ditegakkan lewat restoratif justice dan dihentikan dengan SP3. Egy Sujana sebelumnya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana yang memicu polemik publik. Namun belakangan muncul kabar adanya perdamaian antara pihak pelapor dan terlapor. Situasi ini membuka ruang penerapan restoratif justice atau pendekatan hukum yang mengedepankan pemulihan, bukan semata hukuman. Pertanyaannya, apakah perdamaian otomatis mengakhiri proses hukum? Sementara restoratif justice mensyaratkan pengakuan, pemulihan kerugian, dan kesepakatan semua pihak. Kasus Egy Sujana menjadi ujian penting. Apakah hukum benar-benar ditegakkan demi keadilan restoratif? Yang pasti, publik menuntut satu hal, keadilan yang transparan tanpa adanya kompromi. Biarkan orang saling tuduh. Biarkan orang saling tuduh. Hotman hanya butuh stamina agar tetap bisa mewakili memberikan bantuan hukum kepada para konglomerat dengan honornya yang begitu banyak dan sesekali membantu rakyat kecil. Saya hanya butuh stamina. Karena habis syuting hari ini saya juga akan berdansa lagi. Staminanya bagaimana caranya? Kopi luwak hitam premium. Itulah rahasianya sehingga stamina saya umur 30 walaupun KTP-nya sudah parah. Kopi the best. Pengacara Egy Sujana, kenapa kalian menyerah sampai berangkat ke Solo? Apa yang terjadi? Kalian dibayar atau siapa sih? Kalianmu dibayar? Kata menyerah. Hah? Saya baru dengar suatu kata menyerah. Oke. Egy Sujana itu pejuang, bukan pecundang. Oke. Dia bukan hanya berteriak di jalanan atau di pengadilan atau di media. Ya. Tapi dia mendatangi rumah Pak Jokowi. Ya. Yang selama ini menjadi objek dari Ya. koreksi kritiknya Egy. Ya. Dia datang ke sana. Dia datang ke sana bukan minta maaf. Ya. Dia ke sana datang protes bahwa ada hak imunitasnya dirampas. Oke. Makanya diprotes itu karena dia sebagai seorang advokat, dia lagi menangani kasus kliennya yang berperkara dengan Pak Jokowi, lalu dia jadikan tersangka. Jadi gara-gara hak imunitasnya itu salah satu. maka itu salah satu poin. Berdamai gitu. Bukan berdamai, salah satu poin. Ya. Lalu poin kedua, Egy datang ke sana, dia bilang, saya minta supaya cekal saya dicabut dan SP3 kan saya.
Karena apa dia? Nyerah atau karena sudah percaya ijazah Jokowi tidak palsu? Oh enggak, bukan menyerah. Dia apa dong? Dia mengambil haknya. Hak apa? Hak imunitasnya, lalu dia melaporkan hak berdasarkan Undang-Undang 31 bahwa saksi dan korban tidak bisa dilaporkan. Dia datang ke situ untuk mengambil itu. Ya. Sehingga Pak Jokowi meresponnya dengan baik. Responsif. Pak Jokowi bilang ke dia, jadi saya harus bagaimana? Egy langsung bilang, cabut cekal saya dan SP3 kan saya. Lalu terjadi. Tidak ada deal-dealan di situ. Oke, kalau begitu apakah Egy Sujana mengakui bahwa ijazah Jokowi tidak palsu? Sampai hari ini dia tidak bicara itu di tempat Pak Jokowi. Tidak bicara itu. Tidak bicara soal ijazah. Ya. Hanya dia bicara soal klaim. Ada haknya yang diambil. Oke. Hanya bicara itu. Anda sebagai pengacaranya, apakah pembicaraan Anda dengan Egy Sujana ijazahnya palsu atau tidak? Di benak kalian? Karena ini menjadi konsumsi publik. Ya. Ya. Tidak bisa persepsi orang per orang Ya. yang menilainya. Ya. Saya bukan juga ahli dalam menganalisa. Karena Ya. saya tidak punya metodologinya. Ya. Ya, biarkan saja ini bergulir. Biar ada lembaga yang punya kewenangan menentukan itu palsu atau tidak. Bukan saya. Teman Egy yang lain bakal datang lagi nggak untuk Solo kedua? Pertemuan Solo kedua? Kalau teman Egy yang lain bernama Hotman Paris, kemungkinan bisa. Jadi belum tahu apakah Roy Suryo akan nyerah atau fight terus. Saya tidak di ranah itu karena saya bukan pengacara mereka. Teman-temannya di TPUA gimana? Kan ada beberapa orang. Egy itu kan datang sebagai personal, Ya. bukan sebagai lembaga. Jadi yang lain juga ikut jadi tersangka dan sebagainya. Itu saya tidak tahu apakah dia mau ke Solo atau tidak, itu bukan domain saya. Ya. Tapi yang pasti malam ini kemungkinan akan ke Solo itu ya Hotman Paris. Hah? Hotman Paris. Saya sudah 25 tahun pengacara Jokowi. Bukan, pengacara Prabowo. Pengacara Prabowo, enough is enough. Halo Pak Ahmad Koizudin. Selamat malam. Ya. Dia bilang tadi, Ya. dia tidak mau jawab apakah mengakui atau tidak ijazahnya Jokowi. Tapi demi imunitasnya, Betul. datang ke Solo dan berdamai. Betul. Itu sikap kesatria atau apa? Pendapat apa gimana? Justru itu mengkonfirmasi bahwa memang proses SP3 itu cacat hukum. Kenapa cacat? Ya, karena kalau kita bicara SP3 itu ada syarat objektif dan syarat subjektif. Ya. Syarat objektif diatur di pasal 5 berkaitan dengan tindak pidana apa saja yang bisa di SP3 dengan restoratif justice. Ya. Dan di situ tegas dinyatakan kalau tindak pidana itu sampai 5 tahun. Jadi Ya. tidak boleh tindak pidana di atas 5 tahun. Sementara kasus Egy Sujana kan kena 160 KUHP dan 28 ayat 2 Undang-Undang ITE yang ancamannya di atas 5 tahun. Syarat objektifnya tidak terpenuhi. Ya. Jika ada syarat subjektif pasal 55 disebutkan 99, mohon maaf, itu disebutkan bahwa ada kesepakatan para pihak, ada permintaan maaf, ada permaafan dan di situ terjadi pemulihan. Ya. Nah, ternyata keterangan dari kuasa hukum Egy Sujana tidak terjadi itu. Artinya apa? Sebenarnya restoratif justice ini adalah bagian strategi politik Joko Widodo untuk mencah belah kekuatan para pengkritiknya seolah-olah dengan berhasil ya mengkudeta 2 orang saja begitu, kemudian mampu membungkam yang lainnya mentalnya jatuh sehingga yang tadinya barang diyakini palsu menjadi asli begitu, sehingga dia mendapatkan kemenangan politik dengan statement asli itu, dan itu sebenarnya dikehendaki Jokowi sejak awal, berdamai dengan kesepakatan pengakuan asli, cabut perkara dan dipulihkan. Dan klien Anda bakal datang ke Solo atau? Saya pastikan tidak, dan bahkan makin menegaskan setelah gelar perkara khusus di 15 Desember 2025 yang lalu, setelah diperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai asli itu, makin meyakini bahwa ijazah tersebut bermasalah. Apalagi rentetan peristiwa setelahnya ternyata banyak rangkaian peristiwa yang dikonsolidasi oleh Solo sampai ada perintah dari Jokowi kepada penyidik untuk SP3 ini. Kan itu ceritanya sudah beredar luas. Ya. Dan itu mengkonfirmasi bahwa kendali penyidikan Polda Metro Jaya tidak lagi atas hukum, baik KUHP lama maupun KUHP baru, tetapi oleh Jokowi. Dan ini makin meneguhkan posisi kami, posisi klien kami, bahwa memang ijazah ini bermasalah.
Dengan Begitu. melihat perkembangan betapa besarnya pengaruh Jokowi, Anda tidak merasa ya udahlah nggak akan menang deh. Persoalannya bukan soal menang atau kalah, tetapi soal kebenaran yang harus dituntaskan di era kita, di mana era kita ini tidak boleh mewariskan hutang sejarah kepada generasi selanjutnya. Ya. Dan persoalannya saat ini bukan lagi persoalan Roy Suryo, Rismon Sianipar, atau Tiva Uzia Tiasuma, tapi ini adalah persoalan publik yang ketika klien kami mengambil pilihan damai, itu pun tidak akan menyelesaikan persoalan. Jadi akan fight terus. Oh iya tentu, dan kami tegaskan bahwa restorasi ini tidak pernah bisa merestorasi barang yang bermasalah menjadi barang yang sah. Pak Firman, pengacaranya Jokowi, apa yang terjadi? Siapa yang ngundang ke Solo? Tim dia atau tim kalian? Jadi saya jelaskan di sini bahwa kita tidak pernah berkomunikasi mengenai hal itu. Ya, tiba-tiba aja terbang ke Solo gitu. Kita tidak pernah mengundang juga. Ya, Tiba-tiba terbang ke Solo dan Ya. kami baru dikasih tahu tuh setelah terjadi seperti Ya. itu. Dan Bapak menyampaikan ya mohon untuk dapat diajukan restoratif justice. Ya. Karena sudah ada silaturahmi, sudah ada suatu hal yang baik. Mereka juga sudah menyampaikan hal-hal positif, Ya. mendoakan dan sebagainya. Jadi menurut Bapak ya suatu hal yang baik harus ditindaklanjutin. Dan lagi pula itu sesuai dengan azas kan. Ya. Ada azas kemanfaatan, keadilan bagi para pihak gitu kan. Jadi saya pikir juga kalau bicara nafas dari KUHP juga sudah sesuai. Sekarang aja semua tidak ada lagi pemidanaan yang lebih jauh ya. Karena pemidanaan itu adalah suatu optimum remedium seperti itu Ya. kan. Terakhir kira-kira seperti itulah. apakah karena Jokowi terlalu baik, kan mereka ini tidak minta maaf. Jadi kan harus ada solusi. Ya, Begitu ada Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis datang, kemudian menyampaikan dukungan-dukungan, menyambung lagi silaturahmi yang sudah terputus selama ini. Bapak melihat, wah, ya memang sebenarnya saya nggak ada masalah. Saya hanya ingin melakukan restoratif pemulihan hak dia karena difitnah dan dicemarkan nama baiknya, kan seperti itu. Nah, apakah Egy akhirnya sudah berpendapat bahwa ijazah Jokowi tidak palsu? sehingga ketika Pak Egy dan Pak Damai Hari Lubis sudah datang dan mengadakan perdamaian, sudah terjadi perdamaian, dan mereka ini kan lawyer. Ya, Mereka sudah mengatakan restoratif justice, mereka sudah ngerti itu apa artinya. artinya Sudah terjadi perdamaian dan mereka terlepas dari apakah palsu atau tidak, pokoknya damai aja. betul. Jadi artinya yang mereka perlihatkan kepada publik adalah ya sudah, saya tidak persoalkan lagi itu seperti yang disampaikan tadi ya, Bang. Seperti itu. Dan sekarang saya pokoknya tidak lagi mempersoalkan dan saya mendukung Bapak. Kan seperti itu. Itu yang terbuka kan, doanya dan sebagainya dan juga Pertanyaannya, Egy Sujana kan katanya pejuang. Kok bisa berubah putar haluan? Apa yang Anda lakukan? Jadi saya melihatnya begini, pejuang itu juga kan harus melihat kemanfaatan. Jadi saya pikir pejuang yang lebih bijak adalah tidak pada perang. Beliau masuk kepada perdamaian, karena perdamaian itu adalah kemenangan bersama. Saya pikir itu filosofi yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Seperti itu. Jadi, jadi kalau datang tim TPUA yang lain, bakal dimaafkan juga? Jadi saya pikir kan seperti juga yang disampaikan oleh Bapak, pintu Bapak terbuka. Artinya bakal dimaafkan juga? Silahkan datang. Kita akan lihat seperti itu. Apa yang ingin disampaikan. Kalau Roy Suryo gimana? Dimaafkan juga? Terbuka. Terbuka. Kalau itu semua dimaafkan, berarti Firman Pangaribuan, pengacara Jokowi dan Jokowi, pemenang, begitu? Ya, lihat nanti. Kita kan nggak usah jawab sekarang kan, karena tentu kan itu masih dinamis sekali. Oke, Anda bangga nggak sebagai pengacara Jokowi? Akhirnya klien saya menang terhadap dua orang dulu. Tentu. Karena kenapa? Tentu lagi. Tentu, karena ada orang yang tadinya putus silaturahminya, sekarang datang. Ya. Dan kita lihat dan melakukan memuji-muji Pak Jokowi, menurut saya itu suatu hal kemenangan. Untuk sementara Jokowi telah menang 2-0, ketemu lagi di Hot Room. Dua musuh Jokowi telah angkat bendera putih atau apa nih? Pak Adi Praitno, bahasa politik apa yang dimainkan oleh Pak Jokowi? Apakah itu kehebatan lobby-lobbynya atau apa nih? Ya, saya kira ada dua hal, Bang Hotman. Pertama, bahwa persoalan ijazah ini sekalipun sudah ada sejumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi ada exit yang kemudian bisa disesuaikan dengan persoalan perdamaian dan kekeluargaan.
Ya. Seperti yang kita saksikan setelah pertemuan Bang Egy, kemudian Damai Hari Lubis dengan Pak Jokowi, kan tidak perlu lagi diributkan apakah minta maaf ataupun tidak. Kan itu statement yang bermunculan. Yang muncul itu adalah soal bagaimana kedua orang ini tidak lagi berstatus sebagai tersangka. Ya, dan tidak akan ribut lagi. Betul, artinya apa? Sesuatu yang sudah menjadi persoalan hukum, kalau itu memang ada silaturahmi, ada sesuatu yang bisa dikompromikan, kekeluargaan itu bisa selesai. Kan pesannya adalah kepada pihak lain yang saat ini sebenarnya juga tersangka. Apakah mau melakukan hal yang serupa? Jadi yang diuntungkan di sini yang Egy Sujana, siapa yang diuntungkan? Egy atau Jokowi? Dua-duanya untung. Kenapa? Egy Sujana untung, Damai Hari Lubis untung. Egy Karena apa untungnya? sudah lagi tak status tersangka. Karena pejuang kan nggak boleh takut sebenarnya. Ya betul, karena ini berlarut-larut dan panjang sepertinya, Akhirnya sehingga energinya Anda tidak melihat terlampau Egy penuh. menyerah? Kalau saya tidak menyerah, tapi ini cari win-win solution. Win-win solution. Bagi Pak Jokowi minimal ya, dari sekian begitu orang yang ditetapkan sebagai tersangka, ada 2 orang yang mungkin dalam tanda kutip insaf dan mengakui kesalahannya. Analisa saudara ada nggak di belakang layar tawar-menawar? Kalau soal begini Bang Hotman, kan tidak perlu harus disebutkan soal tawar-menawar ataupun pernyataan secara terbuka. Tapi ketika Egy Sujana mengatakan Pak Jokowi itu berakhlakul karimah yang cukup baik, ketika tulis buku dan kasih buku ke Pak Jokowi disebut sebagai cerdas, berani dan militan, itu kan melampaui pernyataan minta maaf. Betul bahwa publik mengatakan ini adalah permintaan maaf yang call-nya tinggi, harganya terlampau tinggi. Tapi yang ingin didapat dari ini semua bahwa sebenarnya persoalan ijazah yang sudah terlanjur menjadi persoalan hukum sebenarnya bisa selesai. Yang disebut dengan restoratif justice itu. Anda secara politik melihat Jokowi pemenang? Ya per hari ini di antara sekian banyak orang yang ditetapkan sebagai tersangka minimal ada 2 orang yang seakan-akan imannya sudah berubah tuh terkait dengan tuduhan-tuduhannya beberapa waktu yang lalu yang menjadi persoalan hukum. Itulah yang disebut oleh Bang Firman tadi, menang ini barang 1-0. Menang itu barang, bahasa Medan itu. Pak Asmi gimana ini? Ya. Menang itu barang, gimana itu SP3-nya? Saya belum melihat ini menang itu barang Bang Hotman. Kenapa? Lah, ini kan pasti menimbulkan dialektika. Yang pertama, suatu perdamaian ini menang di atas kertas, tapi kebenaran di lapangan masih mati suri. Karena pada waktu pemulihan keadaan tadi atau menyeimbangkan tadi restoratif justice itu, hari ini perasaan masyarakat itu juga sudah dibawa. Ini bukan persoalan 2 manusia antara Bang Egy dan Pak Presiden Jokowi pada waktu itu. Ya. Tapi ada konsentrasi publik juga yang sekarang dibuka gitu loh. Tentu 2 kelompok ini kan pasti ada yang memang pro dan kontra dan segala macam. Kita tidak mau meromantisasi terlalu jauh. Karena dari awal ini adalah korban yang sejak awal memang yang tidak mau buka. UGM tidak melihat, Pak Jokowi juga tidak membukakan. Secara hukum kamu harus akui dengan adanya SP3, maka secara hukum Jokowi sudah menang. Oh iya, tapi setengah kopling gagal menghilangkan asap keraguan kebenaran transparansi publik. Anda masih mengatakan bahwa publik masih belum percaya bahwa itu asli ijazahnya. Seharusnya ada state dari Bang Egy, tidak hanya sekedar maaf-maafan. Dia harus sampaikan, saya salah, saya menduga ini dan keberadaan karena awal objektumnya adalah ijazah. Dia harus akui ijazah. Sekarang itu. kita tanya dulu kepada pengacaranya. Tolong dijawab, apakah menurut Egy Sujana memang ijazah Jokowi itu tidak palsu? Tolong jawab, jangan mutar-mutar. Egy datang sana mengambil haknya, bukan mempertanyakan. Itu bukan kembali. jawaban. Karena gini, begini Bang. Abang mungkin paham. Abang harus pasti paham. Ya. 184 KUHP yang lama, barang yang sudah jelas, gak perlu diperjelaskan lagi. Oh, kita akui itu formalitas, tapi secara substansi di hati nurani klien Anda, apakah menurut Egy sama Damai Lubis memang itu tidak palsu atau memang ya udah deh daripada gua bermasalah? Tidak itu substansi ke sana. Ya, tapi Anda jawab dulu. Atau memang tidak mau jawab, apakah menurut Egy dan Damai ijazahnya palsu atau tidak? Atau memang dianggap sah? Saya ingin tunggu jawaban saya ini, apakah yang lainnya ditersangka ini ke Solo apa tidak? Kedua, apakah ini terus dia ke pengadilan dan pengadilan membuktikan itu asli atau tidak? Maka di situ saya akan mengeluarkan komentar. Jadi sekarang ini Anda belum bisa jawab ya? Nggak perlu saya jawab karena itu sesuatu yang sudah jelas, nggak perlu diperjelas. Asmi, Ya, saya begini Bang. gimana ini? Kata dia tidak mau jawab, memang secara formal sudah damai itu kita akui.
Saya tanya secara substansif, apakah dua kliennya itu mengakui asli atau palsu ijazah itu? Anda itu yang saya harus bilang, seharusnya Bang Egy sebagai seorang praktisi hukum yang sudah senior, yang memegang sumpah sumpah dia sebagai lawyer penegak hukum, dia punya kewajiban moral untuk men-state itu, gitu loh. Dan sampai sekarang belum? Itu belum. Itu harusnya ada. Jadi Egy sampai hari ini belum mengatakan bahwa menurut dia ijazah Jokowi itu memang asli. Sampai sekarang belum. Dan seharusnya transparansi itu apa isi kesepakatannya. Supaya selesai persoalan itu. Jadi jangan sesuatu yang gelap, padahal pidana itu kan terang. Kenapa ini gelap tidak dibuka? Berarti ada sesuatu. Terus saya ingin menarik Bang Hotman pada pasal 70 kalau tadi dibawa KUHP yang baru. Jika keadaan korban tindak pidana lah yang mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut karena ketidakterbukaan, misalnya menunjukkan ijazah itu, ya sebenarnya kan dia adalah bagian pada pemantik itu. Kenapa saya bilang tadi, sejak awal, katakanlah berapa tahun yang lalu, ini kan menjelang Pilpres pada waktu itu, ini kan ini saja iramanya. Jadi menurut Anda SP3 ini sah secara hukum atau diragukan? Oh, saya merasa setengah kopling. Secara hukum memang nyawa on off-nya ada pada korban, tapi seharusnya polisi naik satu tingkat. Jangan hanya ikut-ikutan yang penting. Jadi secara juridis formal menurut Anda SP3 ini sudah sah? Sah, karena memang ada pada on off-nya Pak Jokowi, hak veto mutlaknya itu ada pada korban. Tapi sudah ingat, sah katanya Pak Firman, siapkan tagihan honor pengacara. tapi ingat loh Bang Hotman, tadi kan ada transparansi yang mau kita buka. Mengingat kalau hanya hak hukum personal clear. Karena korban lah yang bisa mencabut, karena on off. Tapi kan Anda pengacara. Kalau secara formal menurut Anda udah sah, mau ngomong apa lagi? Iya, Tuh, betul. tapi material kan ada. Hari ini bukan persoalan antara seseorang Pak Jokowi dengan Bang Egy aja. Persoalan tentang ijazah ini udah membuka rasa nilai-nilai publik, Bang Hotman. Tapi secara hukum sudah selesai. Case closed. Case close. Kalau Case kita mau close. bilang. Tagihan berarti. Case closed, jujur. Lu dapat honor gak sih? Dapat nggak Lamborghini? Ketemu lagi di hot room. Ketemu lagi di hot room. Kebanggaan pengacara adalah apabila kasus yang melilit kliennya berhasil dihentikan, dan biasanya sesudah kasus dihentikan, tagihan honor pengacara akan menyusul. Namun demikian, agar pengacara tetap bisa bekerja seperti Hotman, stamina tinggi, bangun jam 3 pagi, saya tidak pernah lepas dari kopi luwak hitam premium. Daya ingat saya begitu hebatnya, hampir semua konglonaga saya pengacaranya, dan 502 aspri saya ingat semua namanya. Daya ingat kopi luwak hitam premium, hati-hati. Kalau daya ingat kamu hilang, kamu akan lupa anak istrimu tidak kenal. Pak Ahmad Kozinuddin. dia bilang sudah selesai, sudah sah SP3. Mau apa lagi loh? Kalau dasar SP3 itu perdamaian ditindaklanjuti dengan pencabutan laporan, baru bisa kita katakan. Nggak, lu bisa apa lagi kalau SP3 udah dikeluar? Dan itu kan SP3 masih ada proses. Pertama, SP3 ini memang kalau secara kewenangan, ya memang kewenangan, sah. Ya. Tapi secara prosedur dan substansi ini yang bermasalah. Pertama, kalau kita bicara prosedur, meskipun ada KUHP yang baru, tidak boleh menggunakan KUHP yang baru untuk menyelesaikan penyidikan yang telah dilakukan polisi dengan KUHP lama. Dan ini tegas di pasal transisi. Pasal 361A itu jelas untuk penyidikan yang dilakukan sebelum berlakunya hukum KUHP yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2005, maka proses acaranya mengikuti Undang-Undang Nomor 8. Pertanyaannya, terlepas setuju atau tidak, SP3 kan hanya bisa dibatalkan dengan pra-peradilan. Siapa yang berhak mengajukan pra-peradilan? Saya tidak bicara itu. Artinya apa? Ada perkara lain yang belum selesai dan perkara lain itu akan sampai ke persidangan. Kalau kita bicara Jokowi menang adalah ketika dia mampu menekan semua lawan, minta semuanya damai dan dicabut perkara, baru case close. Oke. Tetapi hari ini Jokowi kalau ibarat satu rambutan, satu bengket, itu hanya mampu memeritili 2 biji. Padahal klien saya masih ada, selain Roy Suryo, ada Kurnia Triryani, ada Rustam Effendi, ada juga Rizal Fadilah yang besok akan diperiksa di Polda. Maksud saya begini,
kalau kita bicara restorasi, tujuan restorasinya juga tidak ketemu. Dan kalau kita bicara perdamaian, perdamaian itu juga harus diformilkan. Ada dokumen perdamaian ditandatangani para pihak, ada pengakuan satu pihak atas kesalahan, ada penerimaan kesalahan dan pengakuan atas permintaan maaf, sehingga itu didamaikan. Dan kemudian ada penetapan pengadilan yang diatur. Tetapi sekali lagi, karena ini masa transisi, dengan ketentuan tadi pasal 361A itu, maka tidak boleh digunakan KUHP yang baru. Artinya hari ini, Saudara Joko Widodo memaksakan narasi KUHP yang baru untuk restoratif justice, padahal penyidikan dilakukan sejak 30 April atau setidaknya sejak tersangka Juli ya 2025 yang lalu, tetapi dipaksa menggunakan restoratif justice yang menggunakan Undang-Undang 20/2005 yang baru berlaku 2 Januari. 7 orang Ya. temannya Egy waktu sama-sama melaporkan dulu. Apa yang Anda dengar? Apakah 7 orang itu akan juga berangkat ke Solo? Saya tegaskan klien kami atas nama Kurnia Triroyani, Rizal Fadilah, Rustam Effendi sama dengan Roy Suryo tidak akan pernah bergeming, tidak akan pernah mengubah langkah, tidak akan bergeser meskipun 1 inci, akan tetap membongkar kasus ini demi kepentingan publik agar terbuka. Mana yang benar, mana yang salah, bukan berarti Pengacara Jokowi dikompromikan. gimana? Gitu. Siap fight terus? Tentu. Apa yang Anda lakukan? Apakah akan mendekati yang beberapa orang lagi? Apakah kirim Lamborghini atau apa? Jadi kan sebenarnya kan sudah ada contoh. Dan contoh itu contoh yang baik ya. Ya. Dan menurut hemat kami itu semua sah. Karena tidak Ya. ada yang dilanggar. Jadi kalau bicara masalah teknisnya, mungkin saja sudah dilakukan pencabutan terhadap tersangkanya. Ya. Kemudian dilakukan gelar dan dilakukan penghentian penyidikan. Ya. Kemudian dikirimlah surat kepada kejaksaan dan sebagainya. Sehingga menurut hemat saya kalau emang ada orang yang ingin tidak menjadi seseorang yang dipidana, Ya. karena sudah kita sampaikan ijazahnya asli, Ya. sudah dilihat sama semua orang itu, termasuk Ya. kuasa hukumnya, sudah cukup waktunya mereka memperhatikan. Kan sudah seperti bilang kalau diperlihatkan kita berhenti dan sebagainya. Tapi kan ini tidak. Ya udahlah, pokoknya Anda sudah menang deh. Udah deh. Apakah Anda akan mendekati yang berapa orang lagi? Masih 3, 4, 5, 6. Berapa ya. orang tersangka? 6 lagi. Apakah Anda mendekati 6 orang lagi? Kita tidak mendekati, tetapi Ya. pintu terbuka. Ya. Jika memang ada orang yang ingin datang bersilaturahmi, kita pikir itu suatu hal yang positif. Ibah. Kan Anda seperti pengacara tuh politisi sih. Gimana nih Pak? Pengacara Egy Sujana. Jangan terbalik persepsinya. Kalau abang punya klien sebagai korban, tak ada tersangkanya, lalu tersangkanya dibebaskan, itu yang menang siapa? Lawyernya. Yang menang siapa? Pertama pengacaranya. Justru yang menang, yang jadi tersangka, yang tidak tadinya tersangka tidak jadi tersangka. Nyerah itu namanya. Bukan menyerah. Apa dong? Sekarang abang korban, lalu Ya. saya tersangkanya. Sekarang abang lepaskan saya dari tersangka. Abang yang rugi, saya yang menang. Ya. Jadi dibalik-balik bang. Nah sekarang posisi seperti itu. Ya. Egy-nya jadi tersangka, sekarang tidak jadi tersangka. Ya. Ya atas ya responsif dari korban. Jadi pemenang Jokowi. siapa? Saya lah yang menang. Egy Sujana menang. Oh iya pasti. Oke. Karena dari tersangka dia nggak jadi tersangka. Sementara barang masih lanjut ke persidangan. Ah, itu dia. Artinya gini, keberadaan Egy di Solo tidak menuntaskan seluruh masalah yang berkembang Ya. dalam kondisi sekarang. Kenapa? Karena Egy hanya bagian kecil Ya. dari istilah Dida saya ini dari tandan sebuah buah. Ya. Kalau ingin menyelesaikan ini, berarti apa? Hanya kebesaran jiwa Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menerima semua lalu dia bikin RJ. Aku suka dengar kalimat itu. Kebesaran hati Jokowi. Waduh. Aduh, Jokowi jadi pahlawan nih ya. Yang semula dipojokkan terus sekarang kebesaran hati Jokowi. Bukan pelawan, Fakta itu. kearifan. Kearifan. Memaafkan Kebesaran, orang yang kearifan. memaafkan orang. Itulah ya kalau kan? sudah jadi pemenang ya begitu. Waduh. Gimana nih? Kearifan, kebesaran hati Jokowi, Anda setuju? Itulah Atau memang yang- karena dia terlalu powerful secara politik dan kekuasaan? Itulah yang ditangkap oleh publik secara umum oleh Bang Osman. Di antara sekian orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, datang ke Solo, bersilaturahmi, apapun judulnya, minta maaf, ataukah tidak dipublikasikan, itu hal teknis. Ya. Tapi yang muncul adalah soal bagaimana kasus terkait dengan ini sudah selesai. Ya. Minimal terhadap 2 orang ini. Ya. Artinya apa? Pak Jokowi yang awalnya sebagai pihak yang melaporkan, seakan-akan yang ditangkap oleh publik memaafkan
terkait dengan 2 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Seolah-olah memaafkan. Betul, karena kita tidak tahu apa yang kemudian dibicarakan di antara. Kalau nggak bisa RJ. Iya. Harus ada pemaafan. Karena kalau kita mau jujur, kita satu pun tidak pernah ada yang tahu secara pasti apa isi pembicaraannya. Yang lain kan cuma dari kuping ke kuping, tafsir dari tafsir. Pastilah yang tahu persis adalah Pak Jokowi, Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis. Anda sebagai dari Jadi segi riwayatnya politik, itu bisa kepotong-kepotong, bisa tidak mutawatir ataupun bisa do'if. dari segi bisa lemah politik ataupun yang bisa sahih. dari segi image yang diuntungkan di sini Jokowi atau Egy Sujana CS? Egy diuntungkan karena sudah tak lagi tersangka dan Pak Jokowi dianggap Secara image, memaafkan. Pak Jokowi dianggap membuka pintu perdamaian terkait dengan pihak-pihak yang selama ini menuduh terkait dengan posisi ijazahnya. kok Anda kayaknya mulai memihak Solo nih? Bukan memihak, karena Jangan-jangan juru bicara Jokowi. bukan soal Bang Hotman, ini bukan soal memihak, karena faktanya nggak mungkin ada yang disebut dengan SP3 Ya. kalau tidak ada perdamaian. Ya, benar itu. Bukankah ada ketentuan SP3 itu kan sangat terkait. Itu ada kan yang meminta itu kan maaf atau formalnya saling benar. Saya hanya soal image, image. Gitu. Oh betul, kalau mau dibaca per hari ini di antara sekian orang yang ditetapkan sebagai tersangka, tiba-tiba ada orang yang kemudian menyatakan islah, perdamaian, apa coba untuk sebutan hal ini? Kecuali Bang Egy dan Bang Damai Hari Lubis tidak mau seperti yang lainnya, ampun bahwa apapun judulnya haram datang ke Solo, mungkin publiknya hari ini adalah head to head. Persoalannya adalah orang-orang yang selama ini menuding soal ijazah Pak Jokowi, 1-2 orang sudah menyatakan silaturahmi. Pengacara itu harus Jokowi, diakui dalam konteks itu. Pengacara Jokowi tolong sampaikan bahwa masih ada nggak jabatan minimum dirjen untuk beliau? Tidak, bagi saya begini, bagi saya tidak sederhana itu. Kalau Bang Egy Sujana sama Bang Damai Hari Lubis posisinya masih tidak datang ke Solo, Ya. saya akan mengakui bahwa persepsi publik terkait dengan tudingan ijazah itu sangat negatif kepada Pak Jokowi. Tapi ketika ada 2 orang yang kemudian datang ke Solo, silaturahmi, ada islah, berubah secara perlahan, Bang Hotman. Bagaimana kalau memang karena memang 2 orang ini yang semula pejuang menjadi tidak pejuang? Nah, yang menjadi negatif itu kepada pejuang yang nggak pejuang ini, bukan kepada Pak Jokowinya. Karena prosesnya ini sudah menjadi persoalan hukum, sudah ada tersangka, tapi kemudian keluar restoratif justice, kemudian ada SP3. Ini langkah hukum yang nggak main-main loh, Bang Osman. Oke. Kalau sudah pada level tersangka, proses hukumnya serius. Jadi Oke. ada proses-proses Pak yang Asmi, sebenarnya- kan nggak mungkin dong begitu nyampe di Solo langsung damai deh. Anda yakin nggak bahwa ini sudah ada persiapan matang sebelum berangkat ke Solo? Tentu dong mau menghadap Pak Presiden kok tidak ada persiapan. mantan presiden, Bang. Saya tetap presiden. Oh, tidak boleh. presiden. Presiden ketujuh. Iya, kita harus menyebut apapun itu harus kita hormati. Tidak ada mantan presiden. Betul nggak Saya presiden? saja yang menyebut saudara Jokowi. Oh, nggak apa-apa, tetap presiden. Tapi Bang Hotman, saya mau bilang gini, saya mau menarik dulu. Damai itu memang indah. Tapi kebenaran yang terungkap itu jauh lebih membebaskan atau lebih indah. Kapan itu terungkap? Lah, saya mau bilang gini, dengan adanya yang tadi Bang Hojin bilang, 6 tersangka, Roy Suryo dan teman-teman itu yang belum mau damai lah tanpa kejelasan, mereka memilih perang pembuktian dalam Kalau persidangan. Loh, saya kira kan belum, harus dilihatkan dulu kan. Kalau barangnya kalah itu, Bang. gimana nanti? Kalau ternyata juga bahkan masuk. Dan kalau menang, kan bisa kalah bisa Kalau menang. kalah tentu harus siap melakukan pertanggungjawaban pidana tentunya kan, Ya. Bang, gitu loh. Kalau menang berarti kan tuduhan itu tidak Anda berdasar. sebagai profesor hukum pidana, saya itu naluri saya lalu tahu klien saya bakal menang atau tidak. Feeling saudara Roy Suryo bakal masuk bui nggak? Bakal vonis bersalah nggak? Coba dong. Roy Ini Suryo, profesor loh ini. Roy Suryo akan bilang begini, Bang. Mensreanya dia adalah Nggak, aku kan nanya Roy Suryo. Pendapat Anda pribadi sebagai ahli hukum setelah mempertimbangkan aspek politik, aspek kekuatan Jokowi, Tidak. Anda yakin nggak Roy Suryo bakal divonis guilty? Tidak. Bersalah? Hah? Tidak. Karena mens rea atau sikap perbuatan yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan itu adalah kritik Itu ilmiah. secara substansi. Pak. Saya bicara itu kan secara substansi mungkin benar, tapi dari segi power politik dan sebagainya, Anda yakin pengadilan juga akan terbawa arus atau gimana? Tidak terbawa arus lah, Bang. Harus objektif. Dari mana lu tahu? Loh, pastilah. Kenapa harus takut pengadilan? Ya, yang penting kan barangnya harus ada. terus Kalau gitu kita tanya dulu kepada Baik. pengacaranya Jokowi.
kalau terus perkara limpah ke pengadilan, Anda yakin enggak Roy Suryo bakal divonis bersalah kalau tidak ada perdamaian? Kami yakin. Yakin? Kenapa saya bilang yakin? Ya. Karena sebelum kami melakukan laporan atau aduan tersebut, Ya. kita sudah melakukan riset. Dari Januari sampai dengan April sebelum kita laporkan, itu ada sekitar 31 objek di mana mereka melakukan hal yang bukan penelitian. Tidak pernah disampaikan mengenai penelitian. Ya. Tidak pernah. Dan mereka mengatakan penjarakan, Nusa Kambangan kan seperti itu. Terus atau adili dan sebagainya. Itu kan tidak ada penelitian seperti itu. Ya. Tidak ada penelitian mengatakan melalui publik, melalui medsos. Tidak ada. Sampai sekarang loh, sudah penetapan tersangka pun masih seperti itu. Sehingga kami memiliki keyakinan setelah dilakukan penetapan sebagai tersangka, ditemukan tindakan pidananya, kemudian ada penetapan tersangka terhadap orang itu, ditemukan orang yang melakukan pidananya, maka... Jadi malam ini pengacara Jokowi mengatakan kalau kasus limbah ke pengadilan, Roy Suryo pasti divonis bersalah. Menurut kami demikian. Halo pengacara Roy Suryo, Pasti bebas. pusing gua. Karena begini, mandul politik itu ada pada dua. Pertama, mereka punya kendali pada otoritas. Ya, itu Ya. ada pada Jokowi. Terlepas dia bukan presiden, ya dia secara substansi masih kendali. Karena itu hari ini kita lihat memang ada matahari kembar. Tapi dalam konteks yang lain, kekuatan politik itu ada juga pada dukungan publik, dukungan rakyat. Nah, di titik itulah hari ini rakyat itu memang menunggu-nunggu perjuangan Roy Suryo dan ini akan memberikan stimulus pada pengadilan agar dia tidak condong pada satu pihak dan dia akan menegakkan keadilan sesuai dengan apa yang dia lihat. Dan kalau konteksnya balik lagi kepada ijazah, lebih lagi yakin karena ijazah itu sudah dilihat saat gelar perkara khusus yang tadinya tidak boleh, sehingga kita makin yakin nih, oh kalau barangnya seperti itu tentu saja barang itu bermasalah dan pasti akan vonis pengadilan sampai kekuatan hukum tetap bahwa pengadilan menetapkan ijazah saudara Joko Widodo setidaknya dalam pertimbangannya menyatakan ijazah itu tidak sah secara hukum. Saya kasih komen bahwa mengenai ada orang-orang yang tidak sesuai dengan hatinya itu hal lain. Tetapi setelah dilakukan pembukaan terhadap ijazah asli kepada seluruh tersangka, di mana ada 2 orang tersangka mengajukan restoratif justice, menurut hemat saya bahwa semua orang itu sudah mengatakan ini tidak palsu. Seperti itu. Jadi Anda tetap yakin Saya yakin. bakal masuk penjara Roy Dengan Suryo bukti-bukti yang kalau sudah- nggak betul. cepat-cepat datang ke Solo Dan untuk disitulah berdamai. kebohongan Jokowi yang katanya tidak ingin memenjarakan rakyatnya, berarti tegas tujuannya adalah memenjarakan Tidak. rakyat. Kita Dan itu istirahat jahat. Tidak demikian. Ketemu lagi di Hot Room. Pengacara Jokowi, pengacara Egy Sujana, apa himbauan Anda kepada 6 orang yang masih tersangka? Apakah Anda mengatakan, udahlah, jerahlah daripada masuk bui atau bagaimana? Saya melihat perkara ini tidak mungkin sampai ke pengadilan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hah? Tidak mungkin. Anda yakin 6 orang lagi akan jerah? Bukan masalah 6 orang menyerah. Ada kejadian biasa di masyarakat. Tapi kalau banyak orang yang terlibat, dia jadi peristiwa. Ketika peristiwa itu justru akan mengganggu stabilitas, Ya. bang ini berhenti. Jadi kasus ini kan sudah limpah ya? Ini kan sudah terbelah di masyarakat nih. Enggak, kasusnya dulu lah. Iya. Apa himbauan Anda kepada... Kasus ini terbelah di masyarakat. Ya. Kalau nanti berkembang terus, dia mengkristal, jadi black hole. Ya. Kalau sudah black Tolong hole, dijawab. Himbauan Anda kepada 6 orang ini apa? Masih tersangka ini. Datang ke Solo. Silakan Anda buktikan Himbauan kebenaran. Anda. Oh enggak, saya tidak menyarankan dia ke Solo. Silakan buktikan apa yang menjadi keyakinan Anda. Lanjutkan. Artinya apa kalau yang menjadi perjuangan. Berjuang atau masuk penjara, begitu kan? Oh, soal penjara itu bukan kewenangan Bang Hotman, bukan kewenangan saya. Kita sama-sama kedi ini, Bang. Oke, jadi itulah himbauan Anda. Himbauan saya ini pasti berhenti di jalan. Pasti berhenti. Nggak tahu alasannya kenapa. Pak Firman, apa himbauan Anda kepada 6 orang yang masih tersangka? Ya, jadi kan SP3 Bang Egy dan Bang Damai kan sah. Ya. Kemudian sudah ada limpah tahap 1 Ya. terhadap 3. Ya. Tifa, Roy, Rismon, seperti itu. Nah, oleh karena itu maka hasil gelar khusus pun mengatakan tidak ada perubahan terhadap tersangka. Pasti akan diadili. Walaupun ada penambahan-penambahan itu tidak. Dan itu Pasti bisa akan diadili. Pasti akan diadili. Dan menurut hemat saya akan
tahap 2 dan diadili, dilimpahkan. Jadi himbauan Anda, Menurut hemat saya, kalau memang ada orang-orang yang memang ingin melakukan islah, saya mencoba pakai bahasa Ya. Bang Adi tadi, islah dan sebagainya, silakan. jadi Anda mau mengatakan Pintu terbuka. Anda mau mengatakan sebagai pengacara Jokowi karena sudah hampir pasti bakal diadili, sekarang pikirkan Iya. mau berdamai atau memang akan dipenjara. Ya, jika ini berlanjut, jangan dihalang-halangin dengan segala Oke, macam. itulah himbauan Terus, Anda. himbauan saya seperti itu. Sekarang Terima kasih. politisi kita, saya mau Anda jawab dulu jujur. Apa benar Egy Sujana banyak dimaki masyarakat gara-gara dia berdamai dengan Jokowi? Kalau kita melihat sentimen publik di media sosial, memang cukup dibully dan cukup memang babak belur. Dulunya sangat kritis, menuding kanan kiri, tapi pada akhirnya ada islah dan perdamaian. Itu faktual, Ya. itu tidak bisa dibantah. Faktual lainnya adalah ini kasus dihentikan untuk Bang Egy dan damai. Ya. Nah, tentu Bang Hotman untuk membalik keadaan, kita yang melihat dari jauh, kawan-kawan yang statusnya masih tersangka, itu jangan seperti Bang Egy. Buktikan ini di pengadilan, buktikan ini secara hukum, bahwa apa yang dilakukan oleh Bang Egy itu tidak benar. Satu-satunya itu adalah membuktikan itu di pengadilan. Bukankah Barcelona itu sering ketinggalan 2-0, 3-0, tapi di injury time, dia selalu mengalahkan Real Madrid dalam derby yang ada di Spanyol. Dan itu yang kemudian ditunggu Anda sebenarnya. sebagai politisi, tahu dong sistem Indonesia ini tidak seperti pertandingan bola di luar negeri. Oh iya, kalau kita membaca argumentasi. Pertanyaan saya, kalau kasus ini berlanjut terus secara politis, Anda yakin nggak 6 orang ini bakal masuk penjara? Coba analisa pribadi dulu. Kalau itu domain dari penegak hukum, tapi kalau kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu kan dianggap sudah memenuhi ada unsur pidana. Jadi resiko di penjara. Resikonya agak sedikit resisten. Karena apa, Bang? Soal hukum itu tidak bisa ditafsirkan secara politik. Ini hitam dan putih dan pastinya penyidik punya bukti. Nggak Oleh juga. karena itu, cara untuk membalikkan keadaan ini ya buktikan di pengadilan bahwa proses ini tidak ada yang benar. Kadang-kadang proses kami ini pengacara salah. ini hitam putih ada, abu-abu, kuning, jingga juga ada. Kalau Oke. kalau hukum hitam putih ya, Bang. Pak Asmi, Ya. gimana? Apakah menurut Anda secara hukum, secara prosedur formal 6 orang ini pasti masuk penjara kalau dilimpahkan? Itu dulu, terlepas dari dulu soal kebenaran apapun, ya. Pasti masuk nggak kalau limpah? Saya merasa tidak, Bang Hotman. Karena mens rea pelaku tidak bermula dari kejahatan, tapi mereka ingin ada transparansi dan keterbukaan Terlepas publik. dari substansi dulu, dari segi alam semesta Indonesia, politik dan sebagainya. Pengaruh Jokowi yang masih benar-benar. Saya kira hakim kita cukup jernih dan berani. Yang penting jaksa aja berani P21 terus jalan, dan saya kira inilah menjadi perang bukti, ya, jadi adu bukti. Jadi kalau kita tarik tadi misalnya Bang Egy bilang SP3 Bang Egy memang membebaskan Bang Egy dari penjara. Tapi ia sekaligus memenjarakan kita semua dalam ketidaktahuan. Pertanyaan, karena kita bicara hukum. Anda kan sudah sering melihat kasus ini di media. Menurut Anda pribadi, ijazah itu analisa saudara palsu atau tidak? Waduh. Sebagai ya, Anda kasih komentar, tapi harus berani dong mengatakan. Ya nggak? Satu, memang Bang harus saya bilang, kan kita harus lihat, ya kalau kan material ya, lihat dong objek ijazahnya, perbandingannya. Udah langsung aja to the point deh. Kalau Sesudah- saya kalau dari tahun 2019, ya saya meragukan. meragukan. Karena dari 2019 tema Oke, ini dibawa Pak Ahmad, terus. sekarang giliran di Hasilnya Anda. ditunjukkan. Mereka sudah pesta pora, ketawa-ketawa di atas kemenangan. Saya tadi lihat wajah Anda cemberut. Saya yakin Anda kalau bisa habis ini kita berdansa. Saya ajak Anda. Oke, sekarang apa tanggapan Anda atas semua kemenangan ini? Ya, ini kemenangan semu, deklarasi yang menurut saya terlalu prematur. Karena kalau kita bicara kemenangan itu adalah berdasarkan putusan keadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dan itu Ya. masih lama. Yang kedua, saya tegaskan bahwa yang terjadi di Solo itu bukan perdamaian. Tapi deklarasi pengkhianatan yang itu tidak mengurangi ya semangat perjuangan, justru makin mengentalkan perjuangan bahwa memang ada masalah besar terhadap ijazah tersebut. Sehingga saudara Joko Widodo begitu sibuk untuk mengupayakan perdamaian itu, walaupun pada akhirnya dia juga ditipu oleh Egy Sujana karena tidak ada statement perdamaian, minta maaf, memaafkan, dan seterusnya. Dan inilah yang terjadi, kubu Jokowi sebagian juga marah kepada Egy Sujana karena setelah
pergi dengan perdamaian itu dia menyatakan tidak pernah minta maaf, soal ijazah juga tidak pernah diakui oleh Egy Sujana apakah ijazah tersebut menjadi sah, dan apalagi Egy Sujana bukanlah orang yang melihat barang itu begitu. Dan ketika gelar perkara khusus ditunjukkan barang itu tidak mengkonfirmasi barang itu asli, tapi hanya mengkonfirmasi bahwa bukti itu ada dan telah disita oleh penyidik. Seterusnya, bahwa hari ini persoalan selanjutnya adalah apakah ya 6 orang sisanya akan tetap teguh karena dia membawa misi rakyat, misi publik yang ingin melihat persoalan ini menjadi hitam dan putih, bukan ditutup dengan narasi perdamaian dan menghilangkan apa yang sebenarnya menjadi perdebatan publik. Lagi pula, perdamaian ini tidak pernah membuat sehelai rambut pun merubah keyakinan dari yang palsu menjadi asli. Karena apa? Memang perdamaian itu tidak membahas masalah asli dan palsu, tidak ada substansi pengakuan asli atau palsu, tidak ada perdamaian yang mengatakan itu asli dan palsu. Menurut Anda bisa saja secara formal Jokowi menang, tapi secara substansi di hati rakyat apa? Kalau kita bicara politik dan hukum, secara politik dan hukum justru hari ini kemenangan bagi rakyat bahwa keyakinan akan ijazah itu bermasalah makin mengumpal. Kenapa? Jokowi begitu kuat untuk menarik 2 orang keluar dari barisan. Oke, kita akhiri kita malam ini. Saya tidak berani menyimpulkan apapun agar ada untuk bahan hot room minggu depan atau berikutnya, karena Anda akan ketemu lagi Hotman Paris yang satu-satunya paling ganteng dari host dan ahli hukum. Ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Silakan, Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.